Jadi ada perbedaan antara zal, idza, lidah ditekan di atas ya, di gusi kita bagian dalam atau di langit-langit mulut kita, zal, idza, dan zainya itu lidahnya bergetar. Idza zulzila, sewaktu bumi kami goncangkan dengan keras pada hari kiamat. Tapi kalau kita tidak bedain, kita bacanya pakai sin, isa sulsila, silsila sulsila itu ya bisa berarti bersambung-sambung. Ya, jadi berbeda makna. Jadi banyak sekali makna yang berubah hanya karena tidak menguasai huruf hijaiyah. Oleh karena itu dahulukan untuk belajar ini ya, tahsin Al-Quran, menguasai, dan sekarang bisa online, banyak sekali bisa dengarin dengan searching di YouTube, di Instagram, tata cara baca yang benar, huruf hijaiyah banyak sekali panduannya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak belajar. Oh saya tidak ada guru yang bisa ngajar, nah, itu bukan alasan. Kenapa Anda bisa nonton segala macam cuplikan di Instagram tapi tidak bisa nonton cuplikan tentang masalah pembacaan Al-Quran? Ini nggak benar, gitu kan? Jadi harus bisa menguasai huruf-huruf hijaiyah tersebut. Banyak sekali di YouTube, di Instagram saya pernah lihat banyak sekali yang mana anak muslim masih muda-muda, masya Allah, di negara kita yang coba mengajarkan masalah makharijil huruf, penyebutan huruf yang benar. Ya. Nah ini yang pertama tentang masalah membaca, dan ini berurut di khatam surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Ya, para sahabat ada yang mengkhatam 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali, ada yang 2 pekan, ada yang sebulan, paling lama 40 hari sekali. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi. Tadabbur ini maksudnya merenungi makna-maknanya, pesan-pesan ilahi di situ. Ya. Dan ini kita bisa lakukan dengan 2 hal, membaca dengan terjemahan atau mendengar dengan terjemahan. Ya, kami sarankan semua orang-orang kita, karena yang belum bisa bahasa Arab tentunya ya, dan umumnya kita memang belum bisa bahasa Arab, maka kita tahu terjemahannya. Jadi baca dengan terjemahan. Atau dengar di mobil misalnya, di rumah diputar tilawah Al-Quran supaya rumah itu hidup suasananya dengan ayat-ayat Al-Quran, sering terdengarkan. Baik kita, pasangan kita, anak-anak, pembantu rumah tangga, semua biasa mendengar tilawah Al-Quran, tetapi supaya meresap dalam hati harus tahu terjemahannya. Jadi kalau searching di Google pun atau misalnya di media umum di medsos secara umum, selalu Quran misalnya surah Maryam dan terjemahannya. Nah, gitu. Di YouTube nanti dengar. Jadi tahu apa pesannya surah tentang itu gitu ya. Nah, untuk tadabbur ini tidak harus berurut seperti poin pertama. Kalau poin pertama tadi kan mengkhatam berurut surah nomor 1, 2, 3, 4 sampai 114 surah Al-Quran. Kalau tadabbur tidak harus berurut, boleh Bapak Ibu pilih surah mana saja yang Bapak Ibu ingin mulai membacanya, ingin mulai tadabbur. Contoh ibu-ibu mau surah tentang perempuan, surah Maryam, surah An-Nisa misalnya. Mulai dari situ nggak masalah. Ya. Sampai selesai surah itu, nanti pindah surah lain. Atau kita penasaran pengen tahu apa sih pesannya Allah, kenapa ada surah-surah dalam Al-Quran nama-nama hewan. Ada Al-Baqarah sapi betina, ada An-Nahl lebah, ada An-Naml semut, ada Al-Fil gajah gitu ya. Ada Al-Ankabut laba-laba. Nah kenapa Allah namakan itu? Itu kita nanti baca, itu tadabbur namanya, kita coba merenung. Ya, di ayat keberapa nih Allah sebutkan tentang laba-labanya, tentang semutnya, tentang lebahnya. Nanti di situ sebabnya. Atau kita mau tahu tentang hari kiamat, ada surah Al-Qiyamah, ada surah Zalzalah. Kita mau tahu tentang nabi-nabi, nama-nama individu mereka ada, seperti nama Nabi Yunus, surah Yunus, kemudian surah Hud, surah Yusuf, surah Ibrahim, surah Muhammad. Kalau gabungan namanya surah Al-Anbiya. Nah, cukup banyak gitu ya. Jadi kita mau tahu apa saja banyak dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang selalu relevan, dan kita mau informasi apapun ada. Informasi tentang umat-umat sebelum kita lengkap, yang selamat ikut nabi-nabi, yang binasa, itulah sejarah yang sebenarnya, histori manusia yang sebenarnya. Kemudian apa yang kita butuhkan untuk sekarang kehidupan kita, makanan halal, minuman halal, pergaulan, pendapatan, juga ada hukum-hukum yang kita butuhkan, apa yang harus kita kerjakan, mana wajib, mana sunnah. Kemudian juga masa depan, dan prosesi kematian, tanda-tanda hari kiamat, kehidupan alam barzah, hari kebangkitan, timbangan amal, surga dan neraka, semua terinci. Jadi masa lalu ada, yang sedang sekarang ada, yang akan datang ada. Ini bukan buku seorang penulis yang bestseller atau seorang profesor nulis buku karena ilmunya dianggap di alam manusia sudah lengkap. Ini kitabullah,
kitabnya Allah, Tuhan alam semesta. Maka nggak boleh hanya dipajang. Karena banyak suami istri pergi Madinah, Mekah, beli Quran yang bagus, dipajang dekat ranjangnya, gitu kan. Coba itu saja, bahkan bungkusnya pun belum dibuka-buka gitu ya. Nah, jadi cuma jadi pajangan, oh ini pernah beli di Madinah, ini pernah beli di Mekah, apa manfaatnya? Justru Al-Quran itu akan jauh lebih mulia pemiliknya kalau didapatkan lembarannya bahkan sudah lecek karena seringnya dibuka. Itu benar, tidak apa-apa nanti ganti lagi Quran baru, gitu kan? Daripada dia masih selalu dalam kondisi bersih karena tidak pernah dibaca isinya. Ini sayang sekali, padahal pesannya sangat banyak ya. Jadi yang kedua itu tadabbur, dan ini tidak usah banyak-banyak, 10 ayat per hari. 10 ayat per hari ya. Itu sesuai dinukil dari perkataan para sahabat. Mereka mengatakan, kami tidak pernah melewatkan dalam sehari 10 ayat Al-Quran kecuali kami sudah membacanya, mentadabburi, menghafal, lalu mengamalkan isinya. Jadi kalau misalnya satu hari Bapak Ibu mulai per hari ini misalnya, saya mulai mau tadabbur 10 ayat, ya kan? Satu hari 10 kali 30 hari dalam satu bulan, berarti satu bulan Bapak Ibu punya 300 ayat sudah ditadabburi. Cuma baca dengan terjemahannya, dengar dengan terjemahannya. Kalau di Quran terjemahan kita itu ada sebab turunnya, sebab nuzul, ada tentang masalah tambahan tafsirnya, perkataan ulama tentang makna ini, makna itu kita baca. Itu namanya tadabbur. Ya, 10 ayat saja. Kalau sehari 10 ayat berarti satu bulan 300 ayat kalau 30 hari. Satu tahun kalau kita kali 12, ini kalau kita anggap setiap bulannya 30 hari, berarti kita punya kurang lebih 3.600 ayat sudah kita tadabburi dalam satu tahun. Al-Quran itu 6.000 ayat sekian, berarti tidak sampai 2 tahun Bapak Ibu sudah selesai mengkhatam Al-Quran dengan tadabburnya, hanya dengan 10 ayat. Mau lebih ringan lagi, 10 ayat itu dibagi, habis subuh 2 ayat, habis duhur 2 ayat, habis asar 2 ayat, habis maghrib 2 ayat, habis isya 2 ayat, 10 ayat. 2 ayat itu sebentar sekali. Bahkan lebih cepat daripada kita cuma sekedar membaca dan membahas WA teman kita. Gitu kan. Itu cukup ya, artinya 10 ayat. Bagaimana Ustaz kalau saya mau lebih? Pelan-pelan dulu. 10 ayat aja dulu. Ya, 10 ayat itu sudah padat sebenarnya ya. Karena kita betul-betul cari tahu tentang semua kandungan makna ayat tersebut. Nah, seperti itu.